Please, please. Halo sobat setia Second Cinema di seluruh jagat maya, apa kabarnya? Masih di zona film bergenre horor, thriller atau gore. Sekali lagi saya berhasil merangkumkan sebuah film pembunuhan berantai yang cukup sadis, yang ceritanya ditulis berdasarkan kisah nyata, tentang ritual pengorbanan manusia yang dilakukan oleh sekelompok orang pengikut sekte penyembah iblis di Meksiko. Film berjudul Borderland yang rilis di tahun 2007 ini merupakan karya dari sutradara Zev Berman, menceritakan perjalanan 3 orang remaja asal Texas menuju perbatasan Meksiko untuk bersenang-senang, yang malah mengantarkan mereka ke dalam mimpi buruk paling kelam hingga merenggut jiwa mereka. Karena rangkuman film ini isinya memang spoiler, jadi saya tidak akan banyak berspoiler di awal. Langsung aja atur posisi duduk atau rebah santuy sobat sekalian, siapkan mental dan yuk langsung simak. Film dimulai dengan memperlihatkan 2 orang petugas polisi Meksiko yang sedang mengetuk sebuah rumah dalam rangka investigasi. Setelah beberapa kali mengetuk tidak mendapat jawaban, kedua polisi itu kemudian masuk ke dalam rumah tersebut melalui pintu belakang rumah yang tidak terkunci. Setelah berada di dalam rumah yang tampak gelap dan berantakan itu, mereka tidak menemukan seorang pun dan hal mencurigakan, kecuali beberapa benda mengerikan seperti potongan tubuh hewan dan manusia bersama beberapa benda yang mencirikan adanya ritual pengorbanan. Ulises. Policía. Sebelum kedua polisi itu menyadari kelengahannya, 2 orang misterius tiba-tiba muncul menyergap salah satu dari mereka, untuk kemudian mengikat keduanya dan melakukan tindakan sadis yang membuat keberanian luntur bagi siapa saja yang menyaksikannya secara langsung. Lo único que queremos es hablar con... Ayúdame. Déjalo en paz, déjalo en paz. Abre los ojos, cabrón. ¡Déjalo! ¡Déjalo! Quiere que veas. Entah apa yang selanjutnya terjadi terhadap polisi yang satunya lagi, scene kemudian langsung membawa kita ke latar waktu 1 tahun kemudian, menyoroti 3 orang pemuda asal Texas yang tengah melakukan perjalanan ke perbatasan Texas Meksiko. Mereka adalah Henry, Eduardo, dan Philip. Ketiganya merupakan pelajar sekolah tingkat atas yang baru saja lulus dan sedang menjalani liburan kelulusan sembari menunggu waktu dibukanya penerimaan mahasiswa baru di universitas. Trio sahabat ini didominasi oleh Henry yang memiliki kepribadian paling hedon dibanding kedua temannya. Adapun Eduardo adalah seorang pemuda yang memiliki kepribadian tenang dan penuh pertimbangan, sementara Philip adalah yang paling lugu di antara mereka. Henry memilih perbatasan Texas Meksiko bukan tanpa alasan. Minimnya keberlakuan hukum di wilayah itu dianggapnya sebagai sebuah keuntungan yang akan membuat ia dan teman-temannya bisa sepenuhnya bebas bersenang-senang. We could do worse. What's going on? For example. Setelah melakukan perjalanan yang cukup melelahkan, sampailah mereka di tujuan. Sebuah kota kecil bernama Manzanita yang berisi orang-orang Meksiko dengan bahasa Spanyol yang mereka gunakan dalam kesehariannya. Mereka pun langsung masuk ke sebuah puskesmas alias pusat kesenangan mas-mas terdekat di kota itu. Welcome to the happiest place on earth. Hey, ven para acá. Vos sos my friend. Di dalam tempat yang merupakan sebuah bar itu, Henry mencoba memberikan pengalaman baru kepada Philip untuk menjadikannya pria dewasa, dengan menyodorkannya pada seorang wanita penghibur. Namun itu malah membuat Philip yang lugu benar-benar jatuh hati kepada wanita penghibur yang disodorkan Henry kepadanya. Sementara Eduardo menemukan tambatan hatinya sendiri meski sempat mengalami sebuah insiden kecil, yang membuatnya berurusan dengan salah satu pengunjung mabuk dan memberinya sebuah luka kecil, yang sekaligus membuatnya berhasil mendapatkan perhatian bartender cantik incarannya yang bernama Valeria. She's barely 17, okay? She's pregnant. Have a good time. Want you to grow up. Why don't you chill, man? She's no pro.
What the fuck's your problem, man? Shit. He hated the fact that I could handle myself. Can I buy you a drink later? Keesokan harinya mereka berdua pun harus menerima omelan Henry yang menganggap tingkah mereka konyol dan menjadikannya gagal mendewasakan teman-temannya dengan kesenangan. Sampai Valeria kemudian muncul bersama sepupu perempuannya yang bernama Lupe. Hola. Hola. This is my cousin Lupe. Mereka pun melanjutkan bersenang-senang bersama dengan mengunjungi sebuah tempat karnaval malam. Layaknya para muda-mudi yang sedang kasmaran, mereka menghabiskan malam yang panjang dengan menjelajahi setiap sudut tempat karnaval malam itu, dalam keadaan mabuk setelah mengkonsumsi jamur halusinogen sebelumnya. Sementara Henry bercengkrama dengan Lupe sepupunya, Valeria yang mulai menemukan kembali sosok pria idaman pada diri Eduardo setelah sekian lama berpisah dengan mantan suaminya, semakin terbawa perasaan dan suasana. Begitupun dengan Eduardo, membuat mereka larut dalam romansa, seolah malam hanya menyisakan mereka berdua. Melupakan sejenak kepergian Philip menuju kediaman kekasih barunya yang justru membawanya pada kengerian paling dalam menjelang kematiannya. You don't look so good. My friends and I can give you a ride. Yeah. Come here. It's an American. Keesokan paginya, meski sempat bertanya-tanya perihal ketidakpulangan Philip ke losmen yang mereka sewa, Eduardo dan Henry baru benar-benar menyadari bahwa hilangnya Philip bukan sekedar kejadian biasa setelah matahari melewati puncak ketinggiannya. Sementara Philip sendiri menemukan dirinya sudah terikat di sebuah gudang tak terpakai dengan pria Amerika bertubuh gemuk mengawasinya. I looked at your passport. I'm Randall. Henry dan Eduardo yang memutuskan melaporkan hilangnya Philip ke kantor kepolisian terdekat mengalami kesulitan karena tidak satupun di antara mereka berdua yang cukup fasih berbahasa Spanyol. Beruntung ada di antara para polisi tersebut yang menguasai bahasa Inggris cukup baik untuk menanggapi laporan mereka. Namun pada akhirnya polisi itu juga meminta menunggu sampai hilangnya Philip melewati rentang waktu 72 jam sebelum benar-benar bisa disimpulkan sebagai kasus orang hilang yang bisa ditindaklanjuti. Solo quiero que veas la evidencia. I'm sorry. Until your friend is missing for at least 72 hours. Di kantor polisi lokal itu, Sin juga menyoroti seorang pria tua lusuh bertubuh kecil dengan rambut ikal yang ternyata adalah salah satu polisi yang ditampilkan di awal film yang bernama Ulysses. Para penjahat yang menangkapnya rupanya kemudian melepaskannya setelah memaksanya menyaksikan pembunuhan rekannya dengan maksud menyebarkan pesan teror kepada polisi lainnya agar berhenti melakukan investigasi terhadap kelompok mereka. Namun ternyata itu tidak berlaku terhadap Ulysses sendiri. Karena meski waktu sudah cukup lama berlalu dan ia kini sudah tidak bekerja lagi sebagai anggota polisi, ia masih secara diam-diam melakukan penyelidikan terhadap kelompok pembunuh rekannya dan menunggu waktunya untuk balas dendam. Tengo mensajes. Kembali ke lokasi di mana Philip disekap. Seseorang yang bertugas mengawasinya itu ternyata bernama Randall. Dan setelah Philip memberanikan diri buka suara untuk bertanya dan bernegosiasi, Randall menjelaskan bahwa penculikan dirinya bukanlah tentang uang. Tanpa menunjukkan niat menjelaskan lebih detail, ia mengatakan beberapa hal tentang seseorang yang diagungkannya yang dipanggilnya sebagai Papa, dan keterlibatan arwah dalam tindakan-tindakan mereka yang membuat maksud dan tujuan mereka menculik Philip semakin misterius. I can just make a phone call. My parents have a little money. Not about that home style. Philip pun hanya bisa pasrah dalam kebingungannya. Sementara teman-temannya di luar belum menemukan sedikit pun titik terang kemana hilangnya dirinya. Setelah mengumpulkan sedikit keberanian, Philip mencoba kabur dengan memperdaya Randall. Namun dirinya kembali tertangkap setelah sempat terperosok ke sebuah parit kering yang terdapat potongan-potongan tubuh manusia di dalamnya.
Di waktu yang sama, tanpa sepengetahuan seorang pun, Ulysses tengah mengawasi aktivitas orang-orang di area itu dari kejauhan. Sementara itu, teman-temannya yang sedang menggali informasi untuk mengawali pencarian mendapat sedikit pencerahan dari Lupe, sepupu Valeria yang memang merupakan penduduk lokal. Dari mulut Lupe, mereka mendengar cerita tentang sebuah kultus bernama Palo Mayombe yang dianut oleh sebagian penduduk lokal. Atas tuntunan dari pendetanya yang dipanggil Santian, mereka sering melakukan ritual pengorbanan manusia untuk dewa sesembahan mereka. Dan kemungkinan besar merekalah yang menjadi dalang penculikan terhadap Philip. Namun Lupe juga mengatakan apabila hal itu benar, maka tidak ada yang dapat mereka lakukan. Karena para penganut kultus itu memiliki keyakinan yang kuat terhadap ajarannya yang membuat mereka bisa melakukan apa saja dan rela mati untuk memperjuangkan keyakinannya. Di tengah perbincangan mereka itu, melalui jendela rumahnya, Lupe melihat salah satu kendaraan dari pengikut kultus itu yang membuatnya ketakutan. Sehingga Henry menjadi emosional dan meluapkan kemarahannya tanpa berpikir panjang. Get that nasty bitch. Grab down here, huh? No, please, please. Meski nyaris saja nyawanya melayang, beruntung peluru itu hanya memberikan goresan di lehernya. Namun kejadian itu membuat Henry benar-benar kehilangan nyalinya. Tidak seperti sebelumnya, kali ini Henry memilih mengajak Eduardo untuk segera pergi meninggalkan tempat itu. Karena takut orang-orang yang baru mereka hadapi akan kembali lagi untuk menyelesaikan apa yang telah mereka mulai. Sementara penegak hukum pun takut kepada mereka. You have a friend who disappeared? He's dead. He's alive. Dark hair, 20, 21. Kedatangan Ulysses di tengah-tengah kepanikan mereka membuat suasananya sedikit lebih tenang. Tidak sekedar membuka informasi tentang keberadaan Philip yang masih hidup. Sebagai satu-satunya mantan anggota polisi lokal yang masih mempertahankan nalar, Ulysses juga berharap Eduardo dan Henry mau membantunya mengirimkan bukti-bukti kejahatan Santian yang melibatkan turis asing sebagai korban kepada penegak hukum Amerika. Dengan kesepakatan, ia akan menolong mereka membebaskan Philip dengan menyusup seorang diri ke markas Santian. We meet at your hotel in half hour. I'll bring the evidence. Merasa tidak memiliki banyak pilihan, Eduardo dan Henry menyetujui kesepakatan itu. Mereka pun sama-sama mempersiapkan diri untuk menjalankan tugasnya masing-masing. Ulysses melengkapi senjata dan amunisi yang dibutuhkannya untuk menyusup. Eduardo dan Henry mempersiapkan kepulangan ke Texas dengan membawa bukti-bukti yang diberikan Ulysses. Namun saat mengantar Valeria kembali ke rumah sepupunya, mereka menemukan Lupe telah tewas dengan jasad yang tidak utuh lagi, di mana bagian kepalanya telah hilang ditukar dengan potongan kepala kambing yang diletakkan seseorang bersama tubuhnya di tempat tidurnya yang sudah dipenuhi noda darah. Sementara di losmen yang mereka sewa, Henry juga harus berjuang mati-matian menghindari kejaran para pengikut Santian yang berdatangan dengan parang-parang besar di tangan mereka. Setelah mencoba berjuang melarikan diri dan minta tolong, akhirnya Henry harus tewas dengan cara yang sangat mengenaskan, tanpa ada satu orang pun yang menolongnya. Eduardo yang dipenuhi kemarahan atas kematian Henry memutuskan ikut bersama Ulysses untuk masuk ke markas Santian dalam rangka menyelamatkan Philip yang diyakini masih hidup.
Di sisi lain, Philip juga sedang berada dalam situasi gawat, di mana dirinya kini sudah berada di depan sebuah altar pengorbanan, siap dijadikan tumbal oleh Santian dan para pengikutnya. Entah bagaimana kelanjutan nasib Philip dalam ritual tersebut, scene kemudian bergeser ke beberapa waktu setelahnya, di mana Santian dan para pengikutnya sudah kembali melakukan aktivitas normalnya, tanpa menyadari kedatangan Ulysses bersama Eduardo dan Valeria ke markas mereka. Stay alive. Dengan langkah sangat senyap dan hati-hati sampailah Ulysses di ruangan tempat Santian berada, di mana ia sedang menikmati waktu santainya bersama dua orang dayangnya, tanpa busana, tanpa senjata, dan penjagaan dari para pengikutnya. Eduardo dan Valeria yang sebelumnya bergerak ke arah terpisah menemukan sebuah fakta menyedihkan sekaligus mengerikan. Selain menemukan pakaian Philip yang berlumuran darah, akhirnya dari balik dinding salah satu ruangan tempat itu mereka menyaksikan dua orang sedang membawa Philip yang hanya tinggal potongan kepalanya saja, meletakkannya di sebuah meja dapur dan melepaskan gigi-giginya tanpa memperlihatkan kecanggungan sedikit pun. Setelah mendapat luka yang cukup parah dari perlawanan Santian yang dibantu salah satu dayangnya, Ulysses akhirnya berhasil membuang keraguannya untuk menembak pria kejam tak beradab itu di perut dan jantungnya yang langsung membuatnya meregang nyawa. Para que le hagas compañía al gringo. Le voy a dar de comer a mi enganga. Contigo. Dan setelah membunuh beberapa pengikut Santian yang tiba-tiba muncul, Ulysses kemudian bertemu kembali dengan Valeria dan Eduardo untuk selanjutnya melakukan pelarian bersama-sama, menjauhi tempat yang masih dipenuhi pengikut Santian yang marah itu. Meski kepolisian lokal tempatnya bekerja memilih untuk takut dan mengalah pada keyakinan penganut Palo Mayombe, bagi Ulysses, Santian dan pengikutnya hanyalah sekumpulan pecandu narkoba yang meminta perlindungan demi kelancaran bisnis kotornya kepada setan, dengan mengorbankan orang-orang tak bersalah. Sebelum akhirnya tewas dalam pelarian mereka, Ulysses meminta Eduardo berjanji untuk membawa bukti-bukti yang diberikannya terkait kejahatan Santian kepada penegak hukum federal. Sebelum sempat mereka memindahkan jasad Ulysses, para pengikut Santian yang masih melakukan pengejaran sudah tiba dan mengepung rumah tempat mereka singgah meminta pertolongan. Listen up, you son! You killed a great man! Fuck! You have no idea! We're gonna die. Meski kalah jumlah, Eduardo berhasil meyakinkan Valeria yang awalnya ketakutan untuk tidak menyerah. Dan meski harus berjuang keras serta berdarah-darah, dengan dorongan keinginan mempertahankan hidup yang kuat serta ketenangan yang dimiliki Eduardo, mereka berdua akhirnya berhasil membunuh semua pengikut Santian yang tersisa di tempat itu. Don't kill me, please. Please. No more. Hey, no more. Dan film pun berakhir.
Film ini katanya diangkat dari kejadian nyata terbongkarnya kasus rangkaian pembunuhan yang dilakukan oleh sekelompok pecandu yang didalangi oleh pemimpin bos narkoba bernama Adolfo. Berawal dari terungkapnya pembunuhan terhadap seorang mahasiswa di Meksiko bernama Mark J. Kilroy pada tahun 1989. Belakangan diketahui motif pembunuhan berantai itu adalah korban dijadikan tumbal dalam rangka meminta perlindungan terhadap bisnis gelap mereka kepada Dewa Gangga melalui ritual kultus Palo Mayombe yang berakar di Brazil. Bukan hanya dari segi akting dan sinematografinya, pengemasan alur film ini juga mendapat review negatif dari banyak kritikus film di zamannya. Mungkin penulis dan sutradaranya memang kompak berfokus hanya menampilkan kesan orisinil dari kisah aslinya di kehidupan nyata. Mungkin teman-teman ada yang punya opini lebih kritis atau ada rekomendasi film yang lebih seru, silakan tuangkan di kolom komentar. Sekian dulu untuk video ini, terima kasih sudah menonton, pantengin terus channel ini dan sampai ketemu lagi.